Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa hari ini kita jumpa kembali bersama kicau burung nan indah merdu bersama Anda dan saya membangunkan fajar. Saya Heri dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia menjawab Sofe is the best way. Saudara, setiap saudara dan saya pasti punya keluh kesah, punya pergumulan, dan saudara dan saya punya permohonan doa. Ada orang yang hari-hari berdoa karena bagi dia doa itu seperti definisi saya menyimpulkan bahwa doa itu ngobrol sama Tuhan. Ingat Bapak Ibu, doa itu ngobrol sama Tuhan. Banyak definisi bagus, mengatakan komunikasi dua arah, begini-begini, doa adalah. Dari semua kesimpulan sejak saya sekolah Alkitab awal-awal, terus mendengar namanya definisi doa. Dulu definisi doa itu ya, pikiran saya sederhana, yaitu acara minta-minta, bahwa doa itu adalah permohonan, begitu saja, simpel sekali ya. Namun seiring perjalanan waktu, mulai kita secara umur kita dewasa dan pengalaman-pengalaman hidup dalam dunia pelayanan, ternyata doa itu bukan sekedar acara minta-minta. Begitu banyak orang dengan namanya kecewa dengan namanya doa. Dan doa itu definisi dijawab Tuhan pun dulu saya juga sama kok seperti rata-rata, yaitu ketika dijawab dengan jawaban iya, gitu ya. Saya minta pekerjaan, butuh pekerjaan, terjawablah saya diterima di suatu perusahaan, misalkan begitu ya. Nah, namun ternyata setiap saudara dan saya pasti dijawab oleh Tuhan. Tidak ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Kenapa? Jawaban doa. Nah, ini dia. Yuk kita belajar. Yang pertama, jawaban doa adalah iya. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Yang kedua, tunggu. Oke. Dan yang ketiga, tidak. Saudara, ketiganya ini adalah jawaban Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Tiga-tiganya adalah jawaban Tuhan. Maka dari itu saya mengatakan Tuhan sejauh doa itu betul, ada lagunya. Dan kemudian jawaban iya itu yang paling kita sukai. Tetapi tunggu ini yang membuat orang banyak nggak sabar. Kalau nggak sabar terus ngambil keputusan sendiri, runyam. Contoh Abraham, Bapak Abraham. Kurang sabar, akhirnya lihat nih. Yang ngaku-ngaku keturunan Ismail. Ngaku-ngaku ya. Bikin masalah di seluruh dunia. Dan tidak. Ketiganya jawaban terbaik dari Tuhan. Terutama jawaban nomor 2 dan ketiga itu pun terbaik. Karena Tuhan selalu memberi waktu yang terbaik. Luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik, luar biasa. Jamahan-Mu nyata atas kami semua. Berbicaralah dan kami mendengar, menjadi pelaku yang terbaik untuk firman yang kami dengar. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar doa kuliah pagi IKIM Mazmurologia 12 ayat 1. Kita lanjutkan. Kita berbicara doa minta tolong dari orang curang. Tampaknya kita bukan hanya di pasal 12 ya, tetapi juga pasal 13 karena pendek pasal ini. Doa minta tolong dari orang curang. Saudara pernah dicurangi? Ada sahabat kami perusahaannya tuh akhirnya dikerjain gitu. Itu perusahaannya hampir kolab dan itu bunyinya miliar-miliar. Saya kaget. Lalu salah satu investornya mundur dan lalu ceritalah sahabat saya ini mengatakan, "Wah, saya harus nanggung sekian." Bunyinya miliar karena satu mundur, tapi ini harus jalan terus karena sekian ribu karyawan dan mereka bagaimana nasibnya. Ini luar biasa. Ini pengusaha berhati gembala. Bisa saja dia menyelamatkan diri, pecatin aja semua, kasih pesangon, tetapi dia berpikir bagaimana anak istri mereka. Nah, itu dia. Mikirin orang lain. Dan intinya adalah, iya sampai manajer saya menegur saya, Pak Eri.
Pak Heri, Bapak ini terlalu baik." Saya langsung tertawa. Kenapa Pak Iri ketawa? Ya sama, kita-kita ini ya orang dalam Tuhan itu tulus kan, tapi ketulusan itu Saudara, sering dicurangi. Ketulusan itu sering kali dimanfaatkan salah. Ketulusan itu sering kali kita ini dikerjain orang. Tetapi saya berkata begini, bahkan kapan hari itu ada orang, oh saya bilang tulus itu menjadi kebodohan tanpa hikmat. Lalu teman saya yang lain, "Iya saya itu Pak Heri." Nah, piye ya, gimana ya, kadang-kadang saya ingin menolong orang, saya bilang, "Terus sifat dermawan itu, karakter dermawan itu bagian daripada karakter Kristus, lakukan saja. Yang penting saat ini mulai lebih selektif, tolonglah orang rajin." Karena begitu banyak orang dermawan, baik di dalam maupun luar negeri itu, dia sangat baik dan mudah tersentuh hatinya. Ketika baru dengar saja itu, tersentuh hatinya. Langsung ingin bantu, itu banyak Pak. Tetapi banyak dijatuh di tempat yang salah. Nah kesalahan-kesalahan itu, apa namanya, saudara, tetap jalankan tapi tarik pelajaran. Berdoa, ngobrol sama Tuhan supaya nggak dicurangi lagi gitu. Ya, akhirnya sekarang saya harus pakai, hati tega gitu. Kadang-kadang ya tunggu dulu, lihat dulu dan seterusnya. Saudara ini pengalaman hidup banyak orang akhirnya sayang ya. Saya pernah negur orang, "Kau tidak jujur, ya saya udah tahu kamu nggak jujur. Hati-hati, kau bisa kehilangan teman." Karena ada orang yang nolong itu sampai pokoknya itu sudah ditolong tolong 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 sampai seharga mobil lah gitu. Sampai kesal, kau bisa kehilangan berkat Tuhan. Saya tidak ngomong soal menjilat, jaga integritas. Bapak Ibu, mari saat ini lebih bijak lagi. Baik Anda posisi dari orang yang ditolong maupun menolong. Yang namanya integritas itu kewajiban semua orang. Mau kaya, miskin, pas-pasan, semuanya harus integritas. Nah, mari kita berdoa, ngobrol sama Tuhan, minta tolong dari orang curang. Curang itu banyak sekali, dari pemilu yang curang dan dianggap curang, dan lain-lain. Sampai dalam dunia pelayanan pun ada kecurangan. Kalau ada penjilat, dia itu orang curang, Saudara. Dan saya temukan juga dalam dunia pelayanan itu ada orang, dan bukan hanya, saya yang tahu, orang-orang juga ada terkonfirmasi. Dia penjilat, dia tega jatuhkan temannya sendiri, tetapi Saudara, perhatikanlah. Berdoalah, ngobrol sama Tuhan supaya engkau diberi hikmat. Saya sekarang nggak peduli dengan orang, "Oh sana lebih dekat, sana sini," saya nggak pusing, ya. Kalau dalam sebuah organisasi gereja, ide-ide saya diperlukan, maka dari itu saya lebih suka ngomong ide, ngomong apa gitu, nggak sekedar cari muka gitu. Muka nggak perlu dicari-cari. Saudaraku, akhirnya kita jadi berkat. Kalau kita berbicara tentang progres ke depan, bukan bukan progresif ya saudara, progres ke depan, ya. Nah, untuk Tuhan gitu. Maju terus Bapak Ibu. Dan percayalah pokoknya tetap tulus, kalau engkau pernah dicurangi, tarik pelajarannya. Oh ciri khas orang curang itu begini, oh ciri khas orang yang memanfaatkan ketulusan itu begini, gitu Saudara ya. Benar Saudara, saya pernah curiga, wah ini kecelakaan mobil saya ini. Ada teman saya yang sangat tulus yang saya ceritakan punya perusahaan tadi yang collab tadi, itu pun dia orang tulus, tapi puji Tuhan sudah mulai dipulihkan. Saya Saya minta, "Tolong foto dari jauh mobilnya." Dia cuma foto pinggirannya gini cuma blarit-blarit gitu. Saya bilang, "Loh mana?" "Oh begini begini." "Loh mana?" "Oh banyak." Saudara, pencuri itu kalau ketahuan saudara, pagi tempe siang tahu. Saya udah mulai curiga. Terulang lagi, benar saudara. Akhirnya rekan yang sebetulnya akan memberkati terus menerus sampai dibikinkan usaha dan seterusnya, sudah nggak saya percaya lagi. Dan kalau karakter curang itu tidak berubah-ubah ke mana-mana. Betul? Bahkan ada di live chat itu ya konfirmasi, maka itu saling konfirmasi. Bisa dipercaya atau tidak, ya tunggu dulu gitu. Kecuali saya ditanya, saya akan kasih tahu konfirmasi ini. Ya saudara-saudaraku, hari ini mari kita berdoa supaya saudara semakin bijak. Tapi ingat saudara, saya tidak mengajarkan mulai sekarang curigation kepada siapa saja. Tidak, tulus-tulus saja. Karena ketulusan itu disukai Tuhan dan pasti akan dilindungi Tuhan. Oke. Nah, mari kita belajar lagi tentang doa minta tolong dari orang curang. Kita buka firman Tuhan hari ini. Nih, judulnya saja doa
minta tolong terhadap orang curang. Saya perbesar ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Adonai. Sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Memang saudara, ya, kebenaran itu iblis mencoba untuk menutup kebenaran itu dengan berbagai isu. Saat ini lagi rame namanya progresif, ya, lagi rame namanya faham progresif. Heiti, Heiti. Nah, gereja harus ngomong Saudara, karena memang semua udah dinubuatkan bahwa kesesatan, pengajaran palsu, dan orang lebih suka kepada dongeng, itu semua udah dinubuatkan oleh Tuhan. Nah, dalam hal ini, kalau engkau tahu apa yang harus engkau lakukan, tetapi engkau diam saja, itu dosa loh, ya. Itu dosa. Kalau engkau tahu salah, kalau ada orang ya, lebih dengar kepada pengajaran yang tidak alkitabiah, lah kita harus kasih tahu, entah pada akhirnya dia tahu atau tidak tahu. Tadi malam saya sudah membahas ya, progresif itu serigala berbulu dombing, domba tapi kambing. Dan itu bukan Kristen, domba berbulu serigala. Dan puji Tuhan banyak yang mengucapkan terima kasih. Nah, dalam ini saya mengatakan ini tantangan gereja yang intern itu ngeri Saudara. Kalau kita nggak ngomong, maka jemaat akan sekarang Saudara tinggal main klik, tanggapan ini siapa loh kalau Anda di tempat penggembala engkau tidak ngomong, bukan debat, kasih tahu, oh si ini, pandangannya begini. Maka jawabannya ini, yang benar adalah ini, Alkitab atau tidak? Oh ternyata tidak. Salah satunya adalah mengatakan tidak percaya neraka, tidak mungkin katanya. Loh ketika aja neraka, Yesus ngomong ada neraka kok. Tapi ingat, kamu jangan mengatakan, wah Tuhan nggak mengasihi, karena kok disiksa. Loh, maka dari itu belajar, orang-orang ini kurang eksegetis Saudara, hati-hati. Maka dia doa Saudara, dan dia curang Saudara. Curangnya apa? Kau tidak eksegetis. Lalu kau pengaruhi orang-orang yang sederhana-sederhana, maka dari Saudara cari mentor. Yesus mengatakan ada neraka. Neraka itu diciptakan bukan untuk manusia, tetapi hukuman untuk setan, iblis, dan antek-anteknya. Namun iblis tidak mau sendiri, dia mau membawa saudara dan saya ke sana. Kok bisa orang dulu pelayanan juga kok bisa jatuh? Loh itu Tuhan ada free will. Kalau saya ngasih HP kepada saudara ketika sudah di tangan Anda, itu milik Anda. Saya nggak boleh intervensi. Dan Tuhan komitmen di situ. Amin Bapak Ibu. Maka dari itu, di Mazmur 11, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang-orang benar itu? Saudara terima Yesus sebagai kebenaran ilahi, itu udah benar. Orang benar tuh begitu, jatuh engkau bangun lagi benar. Engkau dosa lalu bangun lagi kepada Tuhan benar. Nah, saudara udah dalam hidup kebenaran, tetapi kalau dasar-dasarnya dihancurkan, imannya itu dihancurkan melalui eisegesis. Pandangan yang mencari konfirmasi ayat. Nah, itu eisegesis. Mestinya apa yang dikatakan Alkitab. Nah, sekarang kau tidak percaya dengan adanya neraka. Yesus mengatakan ada. Berarti kau Kristen atau bukan? Itu namanya anak kurang ajar. Itu namanya terkutuk, Galatia 1 ayat 8 dan 9. Oke. Terkutuk loh itu. Kenapa? Memberitakan Injil yang lain. Tidak ada keselamatan. Keselamatan ada juga di tempat lain. Yang penting dia berbuat baik. Ingat perbuatan baik itu seperti kain tua, nggak ada gunanya. Hati-hati iblis tidak mengganggu saudara percaya kepada Tuhan. Dan iblis hanya menggeser otoritas Kristus dengan pandangan-pandangan demikian. Doa minta tolong terhadap orang itu curang, yang terhadap orang curang Saudara. Ya. Hati-hati mulai berkata, wah egois dong kalau cuma Yesus. Wah padahal Yesus mengatakan I am the way, the truth, and the life. Nobody come to the Father but by me. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini. Setiap lutut bertelut mengaku Yesus. Mana mungkin kok bisa ngomong, oh ini Ustadz ini anak Tuhan Yesus. Sementara dia nolak, Yesus bukan Tuhan. Dia Isa diserupakan. Hati-hati saudara. Setan tahu kebenaran, setan percaya kebenaran, tetapi setan memutarbalikkan kebenaran. Paham gak saudara? Nggak mungkin dong orang penantang antikris kok dia ngomong, oh dia berbuat baik, dia anak Tuhan Yesus.
Mungkin kriteria anak Tuhan Yesus itu ada sama dia, yaitu kebaikan, ya. Karena kalau kita perbuatan baik bukan tiket surga, tetapi dampak kasih Tuhan atas hidup kita. Beda, Pak. Nah, mari kita minta tolong dari kecurangan-kecurangan semacam itu salah satunya. Seolah-olah ya, mana ini orang baik lenyap, tuh. Mereka berkata dusta seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis, hati yang bercabang. Oh, lidah ular, ya. Lidah ular dan kadal. Ular seringkali lidahnya analogikan sebagai bercabang lidah. Manis, orang-orang gitu ingat Saudara, dengan pandangan-pandangan teologis yang tidak alkitabiah, maka dia akan manis, lebih manis. Maka dari itu pelacur-pelacur gitu ya, Saudara, pelacur. Oh, itu jago sekali dan biasanya apa, biasanya dia diajak ngomong sama siapa tuh, aduh membuat orang tuh tertarik. Hati-hati Saudara. Demi ini ngeri ya Saudara, maka dari komunikasi itu penting, jangan bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir, ya ini marah nih. Daud, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Oh besar. Dan itu kecurangan Saudara, ya. Hati-hati. Dari mereka berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami. Nah, itu dia Saudara. Mulai kenapa mereka-mereka ini serigala berbulu domba, bahkan saya sebut dombing, bukan domba saja, dombing, domba tapi kambing. Embe, embe, tapi menanduk jeleduk, alon-alon nusuknya, tapi membunuh. Ya, saudara-saudaraku sekalian, mari kita berdoa. Begitu banyak kecurangan. Di dunia apa saja ada. Itulah sebabnya manusia itu jatuh dalam dosa dan tidak ada manusia yang benar. Kebenaran kita karena Tuhan Yesus. Dan lidah, tutur kata, itu alat komunikasi pertama. Amin Bapak Ibu. Maka dari itu saya mengatakan KKF. KKF, komunikasi, konfirmasi, follow up penting. Karena banyak sekali satu orang punya dua berita yang beda. Sorry, berita yang sama tapi ceritanya beda. Hati-hati, pagi tempe siang tahu. Dan orang-orang itu ialah pengacau-pengacau. Maka dari itu ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Nah, tapi Daud masih percaya dalam pujiannya ini, dia percaya bahwa Tuhan akan bangkit, firman Adonai, aku memberi keselamatan kepada orang-orang yang menghauskannya. Saudara haus apa? Haus uang atau haus apa? Paham Bapak Ibu? Tuhan, janji Tuhan akan memberi keselamatan kepada orang. Ini bahasa puitis yang menarik, menghauskannya, yang menghauskan. Saudara haus apa ini? Haus jabatan, haus popularitas, atau haus uang? Saudara, saya lebih santai daripada awal-awal saya berikim atau berikim, bermedia sosial kayak gini. Ya. Dulu itu, capek enggak capek, musti live. Sekarang kalau memang capek sekali ya sudah. Tapi puji Tuhan ini mungkin baru hampir 2 minggu ya, mulai tiap malam ada topik-topik dan itu betul-betul harus mikirkan bukan karena viralnya saja, bukan. Tapi betul-betul ini perlu nih kita ngomong deh. Mungkin enggak seperti yang lain yang langsung puluhan, enggak masalah. Tapi saya melihat di IKIM ini Saudara ya, Pak Jenderal Tobing, Brigjen Tobing, Junius Tobing mengatakan ada profesor, ini beliau yang cerita, ada profesor yang ngomong, IKIM itu viewer-nya nggak seperti yang lain-lain, meledak meledak meledak. Tetapi di sana banyak kalangan akademis. Wah itu kata saya, "Ah masa sih?" Kadang-kadang saya begitu. Tapi benar Saudara. Tapi itu bukan untuk saya banggakan, artinya gini, mari kita bukan untuk mengejar, eee, kepopuleran, bukan. Tapi betul-betul berapa orang gitu ya, tapi mereka betul-betul cari firman.
Maka dulu saya konsisten TKP ini saya puji Tuhan udah sampai, 3 kitab, sementara kita yang 2 udah selesai, ini kitab Mazmur nih sekarang. Kenapa? Akhirnya jadi keasikan sendiri, terus yang kedua menjadi sebuah kehausan akan firman. Ingat saudara, di sini saya mengajar, tetapi tahu nggak, sebelum saya mengajar saya baca dulu, dan ketika saya lagi ngomong ini seringkali muncul inspirasi-inspirasi, dan tiba-tiba saya, "Oh tunggu ya, saya cari," itu tiba-tiba muncul ide, teng. Saya tidak yakin itu kepandaian saya tidak yakin loh. Loh tentu dibutuhkan ke otak saya juga dibutuhkan, tapi saya tidak yakin itu semata-mata kepandaian saya, tidak ada. Saya tidak pernah merasa pandai. Roh Kudus, amin. Mari haus akan Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang manis, na 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 na, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan di pelaburan tanah. Luar biasa saudara, emas perak itu semakin dibakar semakin muncul kemurniannya. Engkau Tuhan akan menepati, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang fasik berjalan ke mana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak manusia. Ini juga orang fasik itu, orang sudah tahu firman tapi tidak melakukannya, memutarbalikkannya, jalan nih, tapi kebusukannya muncul. Benar saudara. Maka dari itu saudara, dalam keadaan siapa pun, saya tahu dirugikan, saya tahu orang ini di belakang itu menelikung, saya tahu itu. Cuma saya santai aja. Mau saya tegur, malah menjadi-jadi. Ya sudah, ini saya serahkan kepada Tuhan. Ada yang bisa tak ingatkan langsung berubah, minta maaf. Ada yang malah menjadi-jadi, ya sudah. Tapi lihat kebusukannya muncul di antara manusia. Akhirnya orang tahu. Pada suatu hari saya mengingatkan, "Pak, yang orang ini sekarang pindah di tempat Bapak. Jangan kasih jabatan apa-apa. Ingat Pak, dia udah dari sana-sana, saya tahu. Dulu pernah di kita juga." "Oh ya, tapi kan dia, tapi kan." "Oh nggak percaya, belum 1 tahun." Nah benar, masalah. Sampai ada beberapa orang Saudara, kejadian ini. Pentingnya saling konfirmasi satu dengan yang lain. Saudara, janji Tuhan. Ini janji ini Saudara, imrau, artinya perkataan Tuhan. Perkataan, bukan sekedar sebuah, bukan secara literal janji, tetapi kata janji ini bahasa aslinya imra, ucapan, kata, terutama perkataan. Nah, juga berisi perintah gitu ya. Paham nggak Saudara? Di sini LAI langsung menerjemahkan sebagai janji Tuhan. Padahal janji Tuhan itu artinya gini, kalau yang lain-lain, saudara kita menganggap bukan janji gini, ini kan bukan janji gitu kan, ini bukan karena, oh ini dia menepati, mengandung janji. Tetapi saudara tahu nggak, kalau level Tuhan semua perkataannya itu bagaikan janji yang murni. Semua perkataan Tuhan itu bagaikan janji. Artinya apa? Makanya Yesus mengajarkan apa? Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Dan untuk saudara-saudaraku, Anda hamba Tuhan yang muda, nggak usahlah ciptakan apa namanya, statement-statement yang hanya cari apa namanya, eee cari viral atau cari sensasi gitu ya. Saya sedih ketika ingat saudara, kita kan ya juga pernah muda ya. Tapi setelah tak, renungkan, saudara, kita nggak usah cari sensasi-sensasi lah terhadap dunia pelayanan, nggak perlu. Misalkan gini, saya kaget, ini bahaya Saudara. Alkitab adalah firman Tuhan, ada amin? Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, saudara, nggak usah ciptakan sensasi. Kok bisa-bisanya ngomong, saya heran ini, kok bisa ya pendeta kok percaya bahwa Alkitab firman Tuhan? Loh, kamu Kristen atau? Oh, ternyata dia mau kalau ketika Yesus dicobai setan, lalu setan mengatakan, apakah itu firman Tuhan? Saudara, saya ini pernah kuliah, ya, dari S0 sampai S teler. Dan orang-orang yang baru-baru begitu ya Saudara, memperdebatkan hal-hal yang akhirnya apa Saudara, esensinya kita lupakan. Contoh begini, "Pak Eri mau ke mana? Kok bawa, parang, lalu apa, kayak mau pergi kebun?" "Oh saya mau memanjat kelapa." Kalau orang cerdas udah tahu, saya manjat pohon kelapa. Tetapi ada orang merasa cerdas, merasa pandai, "Oh, dokter tapi goblok. Masa manjat kelapa? Kelapa itu kan buahnya Pak Heri. Yang benar adalah Bapak manjat pohon kelapa, metik pohon kelapa karena Bapak mau bikin es degan." Saudara yang bodoh siapa?
Nah sama, kadang-kadang dalam dunia yang muda-muda please ya, nggak usahlah kau ciptakan-ciptakan itu, terus merasa pandai. Kok bisa lalu itu bikin masalah, ya. Lalu saudara, wah ya, nggak perlu. Hati-hati saudara. Firman Tuhan itu murni, iya dan amin. Dan hari ini Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang terjadi pada hidup saudara, apakah saudara sedang dicurangi orang. Kita lanjutkan progres ke depan. Nah ini tadi, saya sebetulnya mau ini, tapi ini karena pendek, kita menuju ke, pasal 13. Nah setelah doa percaya bahwa Tuhan pasti berkarya, tapi jangan lupa doa kepercayaan. Doa itu ngobrol sama Tuhan. Nah jawabannya 3 tadi ya. Jawabannya 3 apa? Iya, tidak, tunggu. Dan ini semua jawaban terbaik. Dan yang paling bikin masalah adalah karena kita tidak sabar dengan kata tunggu, memang nggak enak. Saya maunya doa sekarang dijawab besok gitu loh minimal, maunya saya ya. Nah saudara, saat ini doa tapi juga percaya terus, ya. Kalau tidak runyam sudah. Nah di sini janji Tuhan tadi ya saudara sudah saya ucapkan katakan jadi perkataan Tuhan itu janji Tuhan. Jadi setiap perkataan di Alkitab ini, itu janji Tuhan. Termasuk kata-kata iblis, Tuhan izinkan ditulis sana, itu bukan firman Tuhan, tapi Tuhan memberi pelajaran melalui perkataan iblis. Iblis menawarkan dunia ini dan seterusnya, gitu loh. Terus kok hati-hati ada jemaat-jemaat yang sederhana bahwa Alkitab bukan firman. Wah, engkau kupaskan, orang orang akan gini, "Wah, pandai ya." Bukan, engkau itu tidak praktis, ya, tidak cerdas, gitu. Seperti ilustrasi manjat kelapa tadi. Oke, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan? Terus-menerus dilupakan, seolah-olah gitu. Tuhan kayaknya, loh katanya udah janji tapi itu tadi bicara tunggu itu membuat kita banyak alasan. Lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Aku bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuh-musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya jawab aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, "Aku telah mengalahkan dia." Pernah nggak saudara, saya juga pernah punya doa mengeluh seperti, "Tuhan tolong jangan biarkan dia terus-menerus ke sana. Saya ini dirugikan." Tapi saudara tahu nggak, dalam sebuah proyek misi yang besar, saya tahu dia datang kepada pemimpin, saya tahu dia mau menelikung begini, saya sampai, stres, benar saudara. Sampai saya pernah hampir bukan hampir, konflik sama istri, karena istri saya negur saya tidak suka, karena saya lagi emosi. "Kenapa?" "Kamu dari wajahmu kau sudah emosi sekali, Pak." Kamu "Enggak, kamu diam." Gini. Oh benar saudara, walaupun tidak teriak-teriak kami ini. Tapi pada akhirnya saudara, lihatlah saudara, saya sampai berkata, "Tuhan, pandanglah kemurnian hatiku, ini orang." Wah, dan seterusnya. Tapi saudara, seolah-olah musuh bilang, "Aku ngalahkan Harry." Seolah-olah gitu. Dan dia bersorak-sorai dekat dengan fasilitas dan seterusnya. Tetapi saudara, aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Tuhan menyelamatkan. Dan aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, tidak ada kebenaran yang tidak dibela Tuhan. Dan bukanlah kebenaran yang dihadapi dan dikerjakan dengan cara tidak benar. Benar saja, jangan cuma baik. Engkau mencoba mengalahkan pesaingmu, tetapi engkau, kompetisi yang curang tadi ya. Tujuanmu baik mungkin, supaya kepercayaan itu jatuh kepada tanganmu. Karena engkau yakin kau bisa lakukan, tetapi caranya tidak benar. Tuhan tidak akan merestui ketidakbenaran. Oke? Menyanyi. Nah sekarang definisi nyanyi itu apa? Dan kapan kita menyanyi? Mari kita cek dulu definisi menyanyi. Saya sudah masuk pada bagian akhir ini. Nah ini menyanyi, dalam kamus besar mengatakan mengeluarkan suara bernada, ya, mengeluarkan suara bernada itu menyanyi. Dan saya juga seorang pernah seminar tentang praise and worship, menyanyi itu adalah mengungkapkan, isi hati secara verbal yang, disertai dengan harmoni, nada. Ya banyak definisi, intinya sama.
Nah, kapan menyanyi? Banyak orang menyanyi, "Weh, gaji 13, duit 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 duit, judi." Itu waktu nah, bukan hanya di situ, kalau di Kristen menyanyi itu Saudara, bukan hanya pada saat suka, tetapi juga bukan hanya saat cuan, tapi saat tekor pun menyanyi, mengungkapkan isi hati. Itu juga bagian dari iman. Aku menyanyi untuk Tuhan karena Ia berbuat ini loh, karena Ia berbuat baik. Dulu, sekarang, dan yang akan. Oke. Maka dari Tuhan mengatakan ini, "Loh, apa upahmu kalau engkau berbuat baik kepada orang yang baik?" Itu biasa. "Loh, apa hebatmu kalau engkau bisa doa pagi ketika engkau fresh, seger, ya lagi dapat duit, usaha lancar, gaji 13, dapat pujian dan seterusnya." Itu biasa. Tetapi ketika engkau lagi sulit, lagi ini engkau tetap, "Kami memuji kebesaran-Mu, bersukacita dalam Tuhan, teng 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 teng, bersukacita dalam Tuhan." Jangan kalah dengan Freya ya, anak sekolah minggu saya, lagi sakit, mamanya kirim video pendek, sambil tiduran, dia nyanyi, "Bersukacita dalam Tuhan, bersukacita." Aduh, saya terharu, sampai terharu. Bener Saudara, bener. Waduh, luar biasa. Pujilah Tuhan di setiap waktu. Jangan takut dengan kecurangan. Tulus saja, terus tulus saja. Ketika Tuhan tahu, wah ini kamu ini kok nggak tegaan, kamu kok kurang peka terus, tapi kok kamu peka terus, Tuhan lindungi Saudara. Pasti Tuhan lindungi. Nggak usah menyesal dengan orang-orang yang telah berbuat curang kepada kita, itu pelajaran yang baik. Nggak usah menyesal apa yang saya pernah ada rekan saya dicurangi pada akhirnya, ya sudahlah nggak apa-apa Pak Eri, duit masih bisa dicari lagi. Ya saya salut. Nah saya juga dicurangi juga sering. Tetapi sekarang mulai Tuhan memberi hikmat-hikmat khusus. Amin. Luar biasa kita telah belajar hari ini. Doa dari orang curang. Namun Saudara, jangan takut dengan pengalaman yang lalu. Tuhan memberi hikmat. Puji Tuhan. Kita akan sapa-sapa sahabat kita. Agnes Shalom di Singapura. Wah, absen pertama ya. Selamat pagi Pak Heri, Tuhan Yesus memberkati. Ahmad, terima Yesus. Nah, terima Tuhan Yesus. Shalom juga semua. Anugerah Tuhan Yesus bisa kembali siap diajar firman Tuhan pagi ini. Atia, Ivi, Shalom, halo pagi, bolmong hadir. Mana nih Dedi Gundul? Mana Dedi. Aduh, Magdalena 90, Shalom Pastor Heri, Shalom. Doa komunikasi dengan Tuhan, betul. Banyak definisi. Tapi untuk pribadi saya suka doa menggunakan definisi doa itu ngobrol sama Tuhan. Maka ketika nyetir jalan, saya ngobrol gitu. Jadi Saudara jangan cuma angan-angan gitu. Tadi HP tiba-tiba ada orang pakai bikini langsung, "Oh, apa ya? Oh, dalam nama Yesus." Lalu, tapi apa ya? Dibuka lagi. Aduh, dalam nama Yesus. Setelah itu tutup, nyetir lagi. Tadi apa Kang? Kok merah-merah? Itu bukan sekedar melihat bikini, tapi melihat-lihat. Oh, dasar. Maka dari itu isi dengan komunikasi dengan Tuhan. Ngobrol, wah pohon sana hijau ya Tuhan ya. Wah luar biasa, ini saya mau ke toko listrik nih. Kira-kira yang bagaimana Tuhan? Ini tukangnya minta ini, nanti aduh duitnya cukup nggak? Sampaikan dulu kayak orang ngobrol sama seseorang gitu. Ya. Wanita pintar Israel, ternyata GS 11 ayat 42 sampai 45 salah wahyu dan salah sejarah ya, Om. Saya, durasi kita ya belum bisa bahas, nah tapi ini saya catat ya untuk kita belajar. Tetapi kalau bicara salah wahyu, salah sejarah itu bukan hanya di situ saja. Yang saya tahu semuanya gitu. Maka dari itu Don Ditan mengatakan, "Oh, orang Kristen Alkitabnya tuh Spanyol separuh nyolong." Kalau saya ngelihat, kitabmu bukan Spanyol separuh nyolong, tapi sepenuhnya nyolong. Sudah banyak penjelasan ya Saudara, bukan hanya satu 2, bahkan ketik aja list of legend in the Quran gitu Saudara, nggak ada yang jawab, sampai sekarang nggak ada yang jawab, nggak ada yang bantah itu cerita Zulkarnain, Seven Sleeper, apalagi ya banyak, nggak ada yang bantah sampai sekarang. Maka dari itu saya tidak pernah akan mendapat hidayah. Oke. Ternyata kadun kalau tasbih, takbir suka 3 kali atau 7 kali padahal sangat mengutuk hari ketiga. Oke, ini lagi berapologetika pagi-pagi udah ngegas ya. FU, shalom.
Nono Karyono. Wah, saya itu punya kakak namanya Nono. Ya, shalom, selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan pagi ini. Terus menjadi berkat bagi banyak orang sepanjang hari ini. Terima kasih, puji Tuhan. Sayur nangka, wow, 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 sayur nangka, wow, wow. Itu contoh menyanyi ya, saudara. Itu spontan. Shalom. Shalom juga, meong, puji Tuhan, meong, 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 pagi hari ikut memuji Tuhan. Sangkakala, Indonesia bagi kemuliaannya, amin. Agnes, Pak Sangkakala, bagaimana, apa kabar? Apakah boleh Bapak berikan nomor HP Bapak sekarang, segera dicatat, lalu saya langsung segera hapus lagi ya Pak ya. Karena ada beberapa rekan yang ingin komunikasi dengan Bapak, ya, tapi harus konfirmasi nanti. Pak Sangkakala, tolong langsung ini Bu Agnes, siap-siap catatannya. Sangkakala, silahkan. Nanti kita doakan lagi ya, karena Pak Sangkakala dalam keadaan stroke. Pak Sangkakala ya, oke. Magdalena, amin. Puji Tuhan. Pak Sangkakala, semoga mendengar. Semoga Pak Sangkakala tidak tertidur. Tolong ya Pak. Atau ini, oh iya ya maaf, Pak Sangkakala silahkan di apa ya, deskripsi, maaf nggak usah tampilkan di live chat sini, di deskripsi, deskripsi, YouTube ini, deskripsi konten ini ada nomor khusus WA, ya. Silahkan. Tuhan memberkati, maju terus di dalam Tuhan, sekalipun engkau dicurangi, percayalah, tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Nah, saya tunjukkan ayatnya ya saudara. Nih lihat, tidak ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Yang paling tidak enak, termasuk saya juga nggak suka kalau nunggu lama-lama. Saya paling nggak suka nunggu ya. Terhadap Tuhan aku nggak suka lo nunggu. Tapi suruh nunggu, ya wes tunduk ya. Dan juga mending kalau Tuhan kalau tidak ya tidak gitu loh. Tetapi semuanya terbaik saudara. Ya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun kau barangkali sedang dicurangi, terus ngobrol sama Tuhan. Ingat saudara, jangan stres, jangan tertekan, bersukacita, terus menyanyi di hadapan Tuhan. Karena ingat saudara, Belangkon ya 1 ayat 12 dan Belangkon 17 ayat 7. Berubah-berubah, terserah saya dong. Ya, yaitu tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Pertama, tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Itu membuat saya tenang. Karena Tuhan tahu, maka kalau dulu Tuhan tolong, pasti sekarang Tuhan tolong. Belangkon 17 ayat 7. Maka dari itu saudara, menyanyi itu bukan hanya menghafal lagu. Jangan lupa biasakan saudara penyembahan dengan spontanus song, ungkapan hati. Itu saya paling suka dengan ungkapan hati. Kalau lagu nyanyi kan syair ya, kita meresapi. Kadang-kadang saya, maka dari itu kami, ini bukan soal karismatisnya, bukan. Ungkapkan isi hati yang dimengerti gitu. Oke, bahasa roh silakan untuk pribadi ya. Tapi kalau di live kok saya kurang sreg untuk saya pribadi. Contoh begini saudara, ungkapkan, ya ini memang perlu keahlian khusus tetapi nggak apa-apa, blero-blero kalau doa pribadi kan Tuhan nggak masalah. Tuhan tidak akan tutup telinga. Ini contoh. Ku memujimu Tuhan Yesus sahabatku, ku memujimu. Kau sahabatku. Spontan. Haleluya. Tuhan dekat melekat di hatiku, tiada yang lain selain Engkau Yesus. Tuhanku dekat, sahabat di hatiku. Kaulah kekasih jiwaku. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku
memujimu, ku memujimu. Nah, itu. Walaupun waktu itu tangan kiri saya tuh, waduh sebenarnya meringis-meringis tuh, sakit semua tuh. Ya cuma pendekar tangan satu kanan itu sudah pegang keyboard. Ungkapan-ungkapan isi hati, nggak bisa nyanyi, nggak kayak Pak Heri ya bisa ungkapan. Nah untuk para para worship leader ya, untuk waktu penyembahan begitu, itu kan ada syair tuh, ya, ada syairnya. Nah sepetil-sepetil itu aja, Yesus kaulah sahabatku, Yesus ku berjalan bersamamu, sekalipun di lembah yang kelam, ku bersyukur padamu. Nah, sepetil-sepetil begitu aja no problem. Atau nggak bisa ya cukup haleluya, haleluya. Oh, wow. Kalau terakhir pada akhirnya nggak tahu, ya saudara tahu, minta tolong sama Tuhan. Pokoknya ungkapkan isi hati. Nah, itu namanya spontanto song. Ya, itu juga doa dalam roh Saudara, dalam roh dan kebenaran kesungguhan hati. Puji Tuhan luar biasa. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Paralel dengan Roma 8 ayat 28, Saudara. Anda tidak berhak mengklaim ayat ini kalau Anda tidak mengasihi Tuhan. Mari kasihi Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan semua kebutuhan kita sepanjang kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan Allah perkasa kekal selamanya. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anak-Mu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Yesusku, kekasih jiwaku selamanya. Dekat melekat menyertaiku, Yesusku, Tuhanku, hidup. Haleluya. Indahnya di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidup.